Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pastry dan bakery untuk diet rendah kalori. Jadi bagi kalian untuk istilahnya mengurangi kalori atau berat badan itu bisa menggunakan diet rendah kalori. Jadi beberapa orang yang mengalami penyakit tertentu ini harus mengurangi kalorinya. Contohnya obesitas, jadi berat badan yang berlebih itu juga harus mengurangi berat badan. Kemudian apa itu pastry dan bakery untuk diet rendah kalori? Nanti kita pelajari bersama. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang satu, pertama yaitu mengidentifikasi diet rendah kalori. Jadi apa itu yang dimaksud dengan diet rendah kalori? Yang kedua, mengidentifikasi bahan makanan untuk diet rendah kalori. Jadi bahan makanan apa saja yang bisa digunakan untuk mengolah makanan untuk diet rendah kalori. Yang ketiga, menganalisa produk pastry bakery untuk diet rendah kalori. Jadi nanti kalian harus menganalisa produk-produk kue, roti yang mana yang aman untuk diet rendah kalori. Yang keempat, menyiapkan produk pastry bakery untuk diet rendah kalori. Jadi kalian harus menyiapkan bahannya, kemudian alatnya apa saja itu harus disiapkan. Yang terakhir, membuat produk pastry bakery untuk diet rendah kalori. Oh ya, sambil Budian jelaskan, mungkin ada temanmu yang istilahnya bertanya bagaimana cara masuk, tolong dijawab ya. Jadi biar ikut memperhatikan pelajaran Budian. Nah, selanjutnya ini dia apa yang kita pelajari di sini. Yang pertama, pengertiannya. Kedua, bahan makanan apa saja yang digunakan untuk diet rendah kalori. Kemudian menganalisa seperti yang tujuan kita tadi Budian sebutkan. Menyusun menu diet rendah kalori serta membuat produk pastry bakery untuk diet rendah kalori. Ini PP ya maksudnya. Oke, kita kupas satu-satu ya. Ini pengertian diet rendah kalori. Diet rendah kalori adalah mengkonsumsi makanan dengan jumlah kalori 1500 kalori per hari atau 3/4 konsumsi kalori normal. Untuk ukuran konsumsi kalori normal itu sekitar 2000 sampai 2200 kalori. Jadi untuk ukuran kita dewasa ya, untuk wanita itu 2000, laki-laki itu 2000, sekitar 2200, 2400. Itu untuk ukuran normal. Nah, sedangkan untuk diet rendah kalori ini yang diperlukan hanya 1500. Jadi tidak menghilangkan kalori tapi mengurangi, karena bagaimanapun juga kita masih memerlukan kalori untuk aktivitas ya. Kemudian syarat diet rendah kalori, yang pertama, tidak mempengaruhi metabolisme, sistem pencernaan dan kadar gula darah. Jadi pada keadaan tertentu yang mungkin mengalami sakit ya, sakit gula darah itu tidak boleh istilahnya untuk mengikuti diet rendah kalori terlalu banyak. Jadi dia hanya pengaturan makan, pengaturan gula dan sebagainya. Kemudian apabila nanti pasien atau orang yang istilahnya mengkonsumsi makanan dengan jumlah kalori yang 1500 ini berakibat pada sistem pencernaannya, maka tidak disarankan untuk mengikutinya. Yang kedua, memilih makanan yang berserat tinggi dan rendah kalori. Jadi untuk rendah kalori ini memang efektif adalah makanan berserat, seratnya serat tinggi ya. Jadi mungkin kalian sudah banyak tahu sayur, kemudian agar-agar itu ya, itu adalah yang serat tinggi. Jadi bisa digunakan untuk makanan rendah kalori. Ini kebutuhan kalori per hari. Rata-rata pria dewasa membutuhkan sekitar 2500 ya, 2500 kalori sehari, sedangkan wanita itu 2000 kalori. Sebenarnya kebutuhan kalori per hari tiap orang itu berbeda-beda, tidak patok di sini. Ada yang ini hanya kisaran 2000, 2200, 2400, 2500, ini kisarannya. Jadi sesuai dengan tinggi badan, kemudian sesuai dengan usianya, kemudian berat badannya, itu digunakan untuk menghitung kalori yang dibutuhkan oleh tiap orang pada setiap harinya. Jadi berbeda-beda.
Ini dia ada rumusnya, kita menggunakan Harris Benedict ya, dimana untuk laki-laki rumusnya 88,4 plus 13,4 kali berat dalam kilogram ditambah 4,8 kali tinggi dalam sentimeter dikurangi 5,68 kali usia dalam tahun. Jadi ini sudah dipelajari di kelas 1, mungkin nanti bisa dibuka-buka kembali di pelajaran ilmu gizi ya. Termasuk tadi Budian tanyakan kemarin ya, Budian tanyakan kemarin siapa yang ngajar ilmu gizi ya, itu karena ini sangat erat hubungannya dengan pelajaran ilmu gizi ketika kelas 1 dulu. Oke, lanjut. Ini adalah bahan makanan bahan makanan rendah kalori. Bahan makanan rendah kalori ini bisa dilihat di DKBM ya, daftar komposisi bahan makanan. Di sana bisa dilihat bahan makanan apa saja yang kalorinya rendah. Di sini apel tuh 65 per 100 gram bahan ya, kalorinya ini 65. Apel ini ada apel merah, ada apel, kalau kita ini di Malang ya, apel Malang itu ada apel ana, ada apel mana lagi itu ya. Kemudian brokoli ini 10 kalori per 100 gram bahan. Jadi 100 gram brokoli ini mengandung 10 kalori. Kemudian wortel, kemudian bayam ini 7, jadi rendah ya karena dia seratnya tinggi. Strawberry itu 10, tomat 5,5, semangka 9, oatmeal, telur, chia seed dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di daftar komposisi bahan makanan. Nah, telur ini walaupun dia 70 ya, memang agak rendah dari yang lain, termasuk tepung-tepungan itu sangat tinggi. Nah, ketika telur ini, tapi ketika kalian ingin membuat produk roti kue atau pastry bakery yang aman untuk diet rendah kalori, diusahakan ini tidak menggunakan telur ya, walaupun menggunakan tapi dalam porsi yang kecil. Nah, ini dia beberapa bahan makanan pengganti yang bisa digunakan untuk membuat produk pastry bakery rendah kalori ya. Yang pertama, tepung. Tepung pada umumnya ini yang ada di pasaran ini sangat tinggi kalorinya. Jadi ketika seseorang itu menjalani diet ya, diet rendah kalori, kemudian dia mengkonsumsi makanan yang mengandung tepung, misalnya tempe ya, tempe yang digoreng dengan istilahnya apa itu, dibalur dengan tepung ya, kalau istilahnya Jawa bobokan ya, bobokan tepung, itu sangat tidak dianjurkan untuk diet rendah kalori, karena kalori yang terbentuk pada sebuah tempe yang sudah dibaluri tepung 2 kali lipat tepung kalorinya. Misalnya saja ya, 100 kalori ketika tempe itu digoreng. Nah, ketika ditambah dengan tepung menjadi 200, jadi 2 kali lipatnya. Otomatis itu sangat tidak dianjurkan. Jadi bagi kalian yang ingin diet rendah kalori, jadi mulai sekarang dipikir-pikir lagi untuk mengkonsumsi tempe goreng yang ada baluran tepungnya, bakpia, terus semua macam tepung-tepung yang digoreng, itu sangat tidak dianjurkan. Nah, tepung ini ketika kalian ingin membuat produk pastry bakery bisa digantikan dengan whole wheat grain ya. Jadi tepung yang menggunakan gandum utuh ya, gandum utuh. Jadi teksturnya memang agak kasar-kasar, tapi dia sangat sehat untuk kita. Kemudian bisa diganti dengan potato atau kentang ya, kentang, baik itu potato mau sweet potato. Sweet potato itu apa? Sweet potato itu adalah ubi ya. Ubi ini adalah roti Jawa ini ya. Ini sangat istilahnya bisa menggantikan tepung. Kemudian oatmeal ini oatmeal instan, yang ini adalah roll oat. Jadi yang oat masih utuh. Kemudian beberapa bahan lainnya, misalnya ini ada labu yang dikukus, dihaluskan, itu juga bisa digunakan untuk pengganti tepung. Kemudian ini adalah almond bubuk ini bisa seluruhnya digunakan untuk pengganti tepung. Itu beberapa bahan yang bisa kalian gunakan untuk substitusi ataupun pengganti bahan ketika membuat produk pastry bakery.
Yang kedua adalah pengganti butter. Ini ya, butter. Jadi sebagai lemak, kita kalau membuat roti selalu menggunakan lemak. Kadang butter, kadang margarin ya. Tahu ya bedanya butter sama margarin? Butter itu dari lemak hewani, kalau margarin dari lemak nabati. Nah, pada penggunaan produk Pastry Bakery yang rendah kalori, ini butter bisa diganti yang pertama menggunakan coconut oil atau minyak kelapa ya. Ini aman untuk kesehatan. Atau juga VCO, virgin coconut oil, di mana santan yang sudah diendapkan akan muncul lemak minyak ya. Nah, itu virgin coconut oil VCO. Ini biasanya digunakan untuk beberapa orang yang mengikuti diet rendah kalori. Kemudian berikutnya ada ini minyak zaitun. Minyak zaitun juga aman, ini sangat aman untuk, cuman harganya mahal ya, harganya mahal. Jadi kita bisa gunakan yang coconut oil. Yang lain yaitu alpukat. Nih, alpukat juga bisa digunakan untuk pengganti butter. Teksturnya dihancurkan halus, jadi teksturnya kayak butter. Kemudian ada Greek yogurt ya, lemaknya non fat, jadi lemaknya aman. Yogurt itu bisa digunakan untuk pengganti butter. Lalu ini saus apel atau apel yang dihaluskan. Ini bisa digunakan selain pengganti tepung, dia juga bisa digunakan untuk pengganti butter. Ya, selanjutnya bahan makanan pengganti gula. Nah, gula ini dari sekian diet ya, diet rendah kalori, diet rendah gula, itu gula sangat tidak aman. Jadi gula ini adalah istilahnya apa ya, masalah terbesar dalam hidup ya yang bisa dikonsumsi. Jadi kalau di luar negeri itu gula sangat minim digunakan, karena gula pasir ini ternyata sangat berbahaya ya. Jadi sehari itu paling tidak kita itu hanya butuh 1 maksimal 3 sendok makan, itu maksimal 1 sampai 2 lah. Nah, bayangkan gula itu bisa kalian konsumsi lewat minuman teh, kemudian minuman yang kalian beli di luar, itu misalnya jus dan sebagainya. Belum sayurnya yang pakai gula, belum cemilan-camilan yang menggunakan, baik itu gula yang asli maupun gula yang sintetis. Jadi betapa banyak gula yang menumpuk dalam tubuh kita ya. Jadi sangat dianjurkan untuk mengurangi menggunakan gula. Nah, gula ini bisa diganti dengan beberapa bahan. Yang pertama madu ya, madu yang asli ya. Jadi pastikan madu ini bukan madu buatan yang dicampur dengan gula, tapi madu asli. Kemudian sirup maple ya, ini juga aman. Kemudian pisang semakin tua pisang itu, maka kadar manisnya itu semakin tinggi. Jadi pakailah yang matang ya, pisang yang matang. Kemudian kurma ini juga bisa digunakan. Caranya, kurma ini dilepaskan bijinya, kemudian kurmanya direndam dengan air panas 15 menit atau sampai dia lunak, baru dihancurkan. Kemudian gula kelapa atau gula aren ya, yang aman gula aren itu juga aman. Kemudian selai buatan sendiri, artinya kita buat sendiri tanpa bahan pengawet gitu ya, tanpa bahan pengawet, dan gula buatan itu adalah bahan pengganti gula. Kemudian bahan pengganti untuk telur, ini ya, beberapa bahan bisa digunakan untuk pengganti telur. Ini yang pertama chia seed ini biji ya, biji chia. Kalau di kita nggak ada ini, kita beli di kayak Shopee gitu ya, kayak All Shop. Ini ada 1 sendok makan chia seed direndam dengan 3 sendok makan air panas sampai dia agak mengembang gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini biji selasih ya, biji selasih, cuman beda. Kalau chia seed ini lebih sehat. Poppy kalau yang biji selasih itu kan biasanya untuk, mungkin bisa kita coba kita gunakan, mungkin bisa juga menggantikan karena itu yang lebih murah ya di tempat kita ada. Kalau chia seed kan jarang. Chia seed teksturnya agak keras, jadi kita hancurkan sedikit lalu direndam dengan air panas. Kemudian
baking powder dan baking soda ini juga bisa digunakan pengganti telur. Caranya untuk menggantikan satu telur, ini semua mengganti satu telur ya, menggantikan satu butir telur. Untuk baking soda atau baking powder 1,5 sendok teh air ditambah 1,5 sendok teh minyak dan 1 sendok teh baking powder ya. Ini bisa digunakan. Atau kalau baking soda 1 sendok makan cuka putih dan 1 sendok teh baking soda. Ini bisa digunakan untuk telur. Nah, yogurt juga bisa digunakan untuk mengganti telur. Kita gunakan 1/4 cup atau 61 gram saja untuk menggantikan telur. Yang harus dipastikan bahwa yogurt ini yang plain ya, jangan yang ada rasa-rasa pemanisnya, itu sama saja nanti. Kemudian tahu sutra ini juga bisa digunakan untuk menggantikan 1 butir telur, yaitu setengah cup atau 65 gram tahu sutra. Caranya dihancurkan sampai halus. Itu pengganti telur. Nah, kemudian beberapa bahan makanan yang dilarang untuk seseorang yang mengikuti diet rendah kalori. Yang pertama, makanan yang berlemak tinggi. Jadi makanan-makanan yang kandungan lemaknya sangat tinggi, contohnya french fries ya, makanan-makanan instan, contohnya kentang goreng, burger, kemudian donat, itu lemaknya sangat tinggi ya. Kemudian pizza, nah itu lemaknya sangat tinggi. Kecuali nanti kalian bisa memproduksi atau membuat, makanya nanti kita akan membuat produk bakery pastry seperti donat atau burger, pizza yang kalorinya sangat rendah. Jadi nanti kita tujuannya ke sana, targetnya ke sana. Kemudian yang kedua, minuman beralkohol atau makanan yang mengandung alkohol. Tentu saja minuman keras itu sangat dilarang untuk orang yang menjalani diet rendah kalori. Kemudian makanan yang beralkohol antara lain tape itu ya. Tape yang terlalu masak, aromanya sangat tajam, itu mengandung alkohol ya, walaupun itu alkohol yang istilahnya tidak memabukkan, tapi ada kandungan alkoholnya. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang menghambat penyerapan gizi. Ya. Apa itu makanan yang menghambat penyerapan gizi? Salah satunya adalah mie instan ya. Itu akan menghambat. Kenapa ya? Karena ada tepung, ada kandungan pengawetnya, ada boraknya dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita buat mie sendiri, Bu? Nah, mie sendiri tentu saja yang tidak menggunakan BTM, bahan tambahan makanan berupa borak, kemudian pengawet, itu tentu saja lumayan aman untuk tubuh kita. Tentu saja tepung. Nah, tepungnya gimana kalau membuat dari tepung yang tadi, penggantinya contohnya misalnya gandum utuh, Bu. Ya, itu aman, jelas aman. Minuman yang menghambat penyerapan gizi yaitu minuman yang mengandung tanin dan kafein. Contohnya apa itu? Teh, kemudian kopi, itu menghambat penyerapan gizi. Jadi jangan terlalu dia bagus tapi jangan terlalu banyak. Segala sesuatunya jangan mengkonsumsinya terlalu banyak. Itu sangat tidak baik ya. Kemudian yang keempat, apa yang tidak boleh dikonsumsi untuk diet rendah kalori yaitu berkadar gula tinggi ya, tentu saja ya. Tadi misalnya permen, kue roti yang umum ya, kue roti yang umum yang bukan produk diet rendah kalori, itu sangat tidak aman karena sangat manis. Kemudian manisan, krim manis, es krim, itu sangat tidak dianjurkan untuk yang melakukan diet rendah kalori. Lalu makanan yang diawetkan ya, banyak sekali zaman sekarang ini ya. Apa itu produk ralengan, manisan salah satu pengawet ya. Membuat manisan itu adalah salah satu proses pengawetan ditambah dengan gula manisan. Kemudian camilan itu kan semuanya sudah ada pengawetnya. Jadi bagi kita yang diboga ya, kita yang diboga ini kan harus tahu ternyata makanan yang aman apa, yang enggak apa. Jadi kalian kalau jajan istilahnya itu dipilihlah mana yang aman, mana yang enggak. Ya bolehlah itu mungkin itu lebu, itu enak ya. Enak itu sangat relatif ya. Enak tapi kalau membahayakan tubuh kan tidak bagus ya. Oke, itu beberapa bahan makanan yang tidak boleh
ya, yang dilarang untuk seseorang yang mengikuti diet rendah kalori. Berikutnya, nah ini DKBM, daftar komposisi bahan makanan. Ini digunakan untuk kita menyusun menu, ya, untuk kita menyusun menu. Jadi ketika kamu nanti ingin membuat produk Basic Bakery, tentu saja harus disusun dulu menunya berapa, dihitung dulu kalorinya berapa dari setiap bahan yang kamu gunakan. Setelah dihitung baru kamu menggunakannya untuk memproduksi. Ini hitungan cara menghitung, ya, cara menghitung kandungan gizi bahan makanan. Tentu saja menggunakan DKBM. Kelas 1 sudah itu, ya, sudah istilahnya praktek untuk menghitung bahan makanan. Nanti dibuka lagi bukunya kelas 1, DKBM-nya juga dibuka. Kalau tidak punya, Budian sudah share kemarin DKBM, bisa dibuka. Nanti kalau sudah menghendaki fotokopi, silahkan salah satu memfotokopi, nanti harus dibagi. Ini rumus ini kalau istilahnya apa, huruf-huruf apa namanya, istilahnya ini macam-macam, ya. Ini kita menggunakan KGIJ. KGIJ ini kandungan gizi yang akan dihitung. Misalnya kalori, misalnya, ya, kalorinya berapa, atau protein, kandungan proteinnya berapa, ini KGIJ. Nah, bagaimana mencarinya? Yaitu berat bahan makanan BBJ, berat bahan makanan J. Contohnya kita mau menghitung pisang, ya, pisang Ambon. Berarti berat bahan pisang per 100, ya, berat bahan pisang per 100 kali gizi dari bahan makanan tersebut. Jadi gizi dari pisang Ambon, lihatnya dari mana? Lihatnya dari DKBM. Di sana pisang Ambon ini vitamin, energinya berapa? Kita mau mencari energinya, ya, kalorinya. Berarti energi dulu di sini. Energi dari pisang itu berapa? Misalnya gini, langsung diterapkan, ya, 100. Pisang Ambon berat bahannya 300. Jadi kamu mau menghitung 300 gram pisang Ambon, 300 per 100 dikalikan berat atau energi dari pisang Ambon, dilihat dari DKBM berapa, 99 kali berat bahan bisa dimakan. BBD itu berat bahan dimakan berapa? 75. Kenapa 75? Karena satu buah pisang itu tidak semuanya dimakan. Siapa yang makan kulitnya? Ya, kulitnya dikupas, ya. Jadi ini istilahnya 75 ini adalah sudah dikupas. Kalau utuh itu 100, ya, utuh semuanya bahan dimakan itu berarti 100 tanpa dibuang kulitnya. Ini 75 ini adalah berat bahan pisang setelah dikupas. Ini ada di DKBM, sudah tertera di sana. 75 per 100, jadi BBD berat bahan dimakan per 100. Jadi rumusnya ini nanti hasilnya adalah 223 kilokalori. Jadi ini adalah berat 300 gram pisang Ambon, ya, untuk mencari kalorinya. Ini rumusnya. Kemudian ini rumus lagi bagaimana cara menghitung kandungan protein. Kandungan gizi sama dengan berat bahan per berat makanan yang tercantum dalam DKG. Jadi misalnya hitung jumlah protein lemak apabila seorang mengkonsumsi klepon 6 buah dengan berat keseluruhan 75 gram. 75 gram klepon per 50 kali 0,6 gram gizinya sama dengan 0,9 gram, ya. Kita bisa pelajari lagi nanti, bisa dibuka bukunya lagi, ya. Oke, ini contoh dari produk Basic Bakery yang rendah kalori, yaitu ini misalnya apa yang namanya pancake, ya. Pancake ini bisa saja ini sirupnya menggunakan sirup maple atau madu, ya. Kemudian bahannya tepungnya tepung gandum utuh, gulanya madu misalnya, ini campur dengan buah-buahan. Ini juga,
Ini cake ya, ini cake, kemudian ini cup angel food cake, apa ini, rendah kalori. Ini contohnya. Nah, ini contoh dari resep kue kismis ubi jalar. Ini cake-nya ya, kue. Bahannya 50 gram kismis. Nah, kismis ini adalah pengganti, bisa menggunakan pengganti gula. Kemudian 1 sendok teh vanili, 1 gelas tepung whole wheat, gandum utuh ya, setengah sendok teh pala parut, setengah sendok teh garam, 1 buah ubi jalar. Ini pengganti tepung ya, karena ini tepungnya hanya 1 gelas ditambah dengan ubi jalar. Apa boleh Bu? Disubstitusi boleh. Jadi tepung gandum utuh dicampur dengan ubi jalar atau dicampur dengan apa tadi, labu, itu boleh. Atau semuanya diganti dengan almond bubuk boleh. Cuman harganya mahal ya, almond itu harganya mahal. Nah, ini tusuk kulit ubi dengan garpu di beberapa kali lalu panggang dalam oven. Ini dipanggang karena apa? Biar keset gitu ya, istilahnya tidak berair. Boleh dikukus boleh, cuman hasilnya lebih lunak, belenyek itulah istilahnya ya. Ini 3 butir telur. Nah, ini masih menggunakan telur ini. Bisa diganti apa tadi? Alpukat, atau bisa menggunakan minyak ya, minyak coconut oil itu bisa. Nanti kalian bisa coba-coba searching atau istilahnya berlatih untuk membuatnya. Beberapa bahan ini dirubah, itu boleh. Ini 100 ml susu almond. Nah, susu almond ini bisa diganti, kalau mahal ya, bisa diganti dengan susu kedelai ya. Susu kedelai itu juga rendah kalori. Atau susu non fat, jadi susu yang tidak full cream, itu aman, masih aman. Kemudian menggunakan gula merah. Kenapa tidak gula putih? Karena gula putih kalorinya tinggi. Kita menggunakan gula aren ya. Ini menggunakan mentega unsalted tanpa garam dilelehkan. Ini masih menggunakan mentega walaupun unsalted, tapi tetap ya kalorinya masih tinggi. Ya tidak lalu separah itu ya, langsung semuanya menggunakan kalori yang rendah. Toppingnya menggunakan kelapa parut murni. Kelapa murni maksudnya bukan yang diawetkan. Kemudian gula merah dan bubuk kayu manis, ini menggunakan topping ya untuk atasnya. Itu resepnya. Ini adalah cara membuat. Cara membuat kue kismis ubi jalar. Yang pertama, panaskan oven ini ya, ovennya dipanaskan dulu. Lalu olesi loyang dengan sedikit margarin dan alasi dengan kertas roti. Kalau punya silpat, menggunakan silpat ya. Kemudian tumbuk ubi jalar yang sudah dipanggang dalam mangkok besar tadi ya, ubi jalarnya di oven dulu. Kemudian masukkan telur dalam sebuah wadah, lalu tambahkan susu, gula merah dan mentega. Lalu dimixer sampai halus dan mengembang. Tambahkan tepungnya sudah dicampur tadi ya, pala, vanili dan garam, lalu aduk rata. Kemudian masukkan kismis dan ubi jalar yang sudah ditumbuk. Aduk lagi secara merata. Oh, ini ditumbuk saja, bisa juga dihaluskan, bisa ditumbuk saja. Tapi kalau ditumbuk ini teksturnya lebih ada istilahnya masih butiran-butiran ubi. Mungkin ini dia ingin teksturnya seperti itu. Kalian bisa eksperimen, ubinya dihaluskan. Taruh adonan ke dalam pancing yang disiapkan. Untuk membuat topping, campurkan kelapa, gula merah dan kayu manis dalam mangkok kecil, lalu taburi di atas adonan. Panggang kurang lebih selama 45 menit. Ini maksudnya panci, ini adalah loyang ya. Ini loyang ini. Udah, setelah siap lalu di oven. Oke, ini adalah salah satu contoh produk pastry bakery yang rendah kalori. Nanti kalian bisa membuat, misalnya bikin croissant, roti manisnya dari ubi jalar misalnya, boleh. Silakan nanti bereksperimen ya. Nanti ketika kita masuk kita praktekkan. Kemudian dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Udah ya. Ini healthy vegan cupcakes. Jadi cupcakes untuk vegetarian ya, untuk 12 pieces cupcake. Ada 200 gram mentah. Ya, kemudian 2 makan cheese.
Ya, kemudian 6 sendok makan air matang, 3 pisang sedang, 100 ml extra virgin coconut oil, 50 gram coklat bubuk, 1 sendok teh baking soda, perasa vanila dan garam. Untuk toppingnya menggunakan whipped cream cafe dalgona. Ya, kopi instan 2 sendok makan, kemudian 2 sendok makan gula pasir putih, 2 sendok makan air mendidih. Ini yang cafe untuk krim atau toppingnya ini tentu saja belum menerapkan rendah kalori, jadi bisa diganti yang lain ya. Kalian bisa eksperimen, bisa gula pasir diganti dengan apa ya, sirup atau apa, coba aja bisa enggak itu ya. Ini dianalisa, kemudian nanti silahkan diisi di link yang akan Budian bagi di grup ya. Nanti Budian akan share di grup untuk ini beserta linknya. Nanti Budian tunggu sampai sore ini atau sampai jam 2 lah ya, sampai jam 2 untuk mengisinya. Nanti Budian segera rekap. Budian harapkan setiap materi ini sudah langsung selesai, jadi tidak perlu berlama-lama. Oke, terima kasih. Ini materi yang bisa Budian sampaikan. Mungkin bisa tanya jawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.